Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Mohon diperbanyak maaf karena ada pergeseran jadwal karena saya baru tahu setelah saya share di grup rupanya ada agenda dengan Wamenak ya di siang nanti. Jadi sekali lagi mohon maaf atas pergeseran waktu yang terjadi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan terkait dengan em, apa namanya tindak lanjut kegiatan Litab Dimas tahun anggaran 2025 ya Bapak Ibu ya. Jadi secara proses ya, Pusli sudah menindaklanjuti termasuk ketika sudah di approve untuk revisi anggaran ya. Em, kita sudah langsung memprosesnya. Kalau gelombang pertama udah kita ajukan berjalan, kemudian em, sudah dicairkan duluan ya di KPPN. Berikutnya menyusul gelombang kedua yang sedianya juga bisa lebih cepat kemarin ya. Hanya saja ternyata setelah diperiksa oleh bagian keuangan ada rekening yang perlu diganti karena belum terekam di sistem ya, termasuk yang kami arahkan dulu untuk memakai rekening gaji ya. Tapi itu sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Ya meskipun agak terkendala, yang seharusnya bisa cair lebih cepat, terus agak agak tertunda, tapi ya alhamdulillah tertundanya tidak lama ya. Em, jadi itu semua sudah masuk ke rekening ketua peneliti atau yang inilah ya koordinatornya gitu ya, ketua ketua peneliti lah, ketua tim ya, ketua tim baik penelitian maupun pengabdian maupun publikasi. Em, jadi terkait dengan transfer ini mohon dipahami yang pertama itu masuknya ke rekening ketua peneliti. Jadi mohon dipastikan kepada masing-masing kita Bapak Ibu sekalian em, melihat apakah memang sudah betul-betul masuk ke rekening atau belum gitu ya. Kalau memang belum, mohon disampaikan ke kami biar kami menindaklanjuti terus ke bagian keuangan Biro Rektor ya. Siapa tahu ada yang bermasalah misalnya sehingga bisa segera kita em, selesaikan gitu ya. Kemudian yang kedua, catatan terkait dengan apa namanya pencairan keuangan ya. Ini sudah ditransfer 100% Bapak Ibu ke rekening ketua. Jadi kalau misalnya yang mendapat em, penelitian pembinaan itu 10 juta, misalnya 10 juta eh, masuk langsung ya. Jadi bukan kemudian nanti ada amprahan berikutnya lagi tidak. Jadi langsung masuk 10 juta. Nah, ketentuannya sesuai kontrak yang sudah Bapak Ibu tanda tangani dan juga sesuai juknis ya yang kita acu dari Kementerian Agama eh, Pusat ya. Jadi yang bisa ditarik untuk dicairkan tahap satu itu 70%. Em, jadi kalau misalnya 10 juta, maka 7 juta yang bisa dicairkan, 3 jutanya itu akan terblokir di bank. Jadi tidak bisa ditarik. Jadi kalau ada 10 juta, 7 juta dulu yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan inilah ya, istilahnya dana awal penelitiannya gitu. Kapan akan dibuka 30%-nya? Itu setelah nanti penyelesaian output ya. Jadi di akhir nanti di bulan Desember kita perkirakan ya. Hanya saja bagi yang apa namanya belum menyelesaikan output, tagihan-tagihan untuk apa namanya penyelesaian penelitian di tahun 2025, maka tidak bisa kita cairkan dan kalau lewat dari kontrak ya mau tidak mau harus kita kembalikan ke negara gitu. Artinya Bapak Ibu
harus mengembalikan lagi dan kita setorkan ke negara. Ini yang perlu dipahami karena dulu sempat ada yang salah paham kok amprah kedua kapan? Ini sekali lagi tidak ada pengamprahan kedua. Jadi pengamprahan sekali ini langsung 100% masuk ke rekening peneliti ya. Nah ini misalnya Bapak Ibu sekedar untuk menjelaskan biar nggak salah paham Bapak Ibu ya. Jadi untuk apa namanya rekening di ketua itu pastikan masuk sejumlah yang Bapak Ibu terima sesuai klaster ya. Misalnya klaster pembinaan ini 10 juta, kemudian pengembangan program studi 20 juta, sama dengan interdisipliner, kemudian penelitian terapan kajian strategis nasional 35 juta, dan seterusnya ini ya, seperti tertera di sini. Ini masuknya ke rekening Bapak Ibu segini. Tapi yang bisa dicairkan itu tahap awal yang saat sekarang ini adalah yang sebelah sini nih. Jadi kalau apa namanya pengembangan program studi 14 juta dulu yang bisa dicairkan. Uangnya sudah masuk 20 juta ke rekening Bapak Ibu. Dan Puslit tidak ngapa-ngapain dengan itu ya. Hanya saja untuk memastikan ini kalau kami buka semuanya langsung tentu kami nggak bisa kontrol apakah Bapak Ibu memenuhi output nantinya atau tidak. Jadi bagian dari quality control maka tahap satu ini yang bisa dicairkan untuk modal awal 70%, sisanya nanti akan apa namanya dicairkan setelah Bapak Ibu memenuhi output. Sekali lagi perlu dipastikan ya Bapak Ibu ya, perlu dipastikan apakah semuanya sudah masuk nih. Itu nanti ke rekening ketua peneliti. Jadi kalau misalnya ketua peneliti tidak mengupdate info yang ada di dalam grup WA, tolong anggotanya mengingatkan gitu. Jadi diingatkan bahwa dana sudah masuk dan sampai nanti sudah berjalan tapi nggak ngerti nih apa namanya uangnya sudah masuk atau belum. Kalau belum masuk, sekali lagi mohon disampaikan ke kami gitu. Jadi nanti kami bisa segera mengurusnya di bagian keuangan gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga tidak ada yang retur ya. Kalau terjadi retur misalnya kesalahan rekening dan seterusnya itu agak lama prosesnya ya. Nah yang perlu dipahami Bapak Ibu ini mohon dilihat sekali lagi ini pernah kita sampaikan di awal dulu ya. Mengingatkan kembali outputnya inilah ya. Jadi mohon masing-masing kita nanti memastikan isian logbook ini harus terisi ya. Jadi bagi yang baru, mungkin kalau yang sudah pernah menjalani apa, penelitian sebelumnya dulu, masih ingat ya, ada logbook yang harus diisi. Sama seperti di Litmas itu, eh, prosesnya, bahwa pengisian logbook. Nanti untuk memudahkan kami akan buatkan tutorial lah ya. Buatkan tutorial sekaligus manual booknya, jadi tinggal diikuti apa namanya, step by step. Kalau untuk Litmas sebenarnya sudah pernah kita buatkan ya. Untuk yang Lita Bimas kita akan buatkan em, yang nantinya akan kami share segera lah ke Bapak Ibu ya. Em, nah di sini yang Bapak Ibu juga harus ingat bahwa nantinya ini menjadi salah satu ya menjadi salah satu syarat utama ya untuk pembukaan 30% itu. Dan kalau dilihat nanti karena di Juknis itu ada isian logbook seperti ini. Logbook itu begini Bapak Ibu. Isian kegiatan harian. Ya bukan harian lah ya bisa jadi misalnya nih penandatanganan kontrak tanggal berapa gitu ya. Em, kemudian rapat misalnya ada rapat ini saya tunjukkan yang. Nah jadi di format laporan antara nanti itu seperti ini Bapak Ibu. Ini kami sudah bikinkan formatnya seperti ini. Ini yang untuk laporan antara nanti ya. Tapi isinya ini sebenarnya nyambung ke apa namanya pengisian logbook. Jadi yang ada dalam tabel ini, inilah isian nanti logbook. Jadi ngisi di sini dulu Bapak Ibu, nantinya tinggal eh, di tanggal ini nanti disetting di Lita Bimas, kemudian
ini tinggal di copy, kopas ya, dipaste ke Litap Dimas. Jadi diisi di sini dulu dan ini sekaligus menjadi laporan antara nanti. Laporan antara itu laporan perkembangannya Bapak Ibu ya. Misalnya mengadakan wawancara tanggal berapa, tempatnya di mana gitu ya. Wawancara dengan siapa, keterangannya nanti ya. Observasi misalnya observasi kapan atau misalnya yang library research pengumpulan data-data di perpustakaan misalnya ya di ke pustaka udah dipoto gitu ya kemudian nanti bisa diupload. Nah ini sekali lagi inilah yang nanti diperiksa BPK Bapak Ibu karena di Juknis dicantumkan itu. Kalau sebelumnya ini nggak masuk, ya, artinya ini sekedar apa namanya untuk memastikan bahwa ini berjalan ini, tapi tidak diperiksa BPK. Cuman karena di Juknis 2025 ini dicantumkan sebagai ini tadi output yang harus dipenuhi, ini ya seperti yang saya tuh. Nah di sini maka apa namanya ini nanti akan menjadi tagihan. Jadi ini nanti yang akan ditagih jika muncul seperti ini ya. Ada isian logbook ini dari apa namanya ketentuan di Juknis yang kita acu ya. Dan semuanya ini semua klaster harus ada. Nah karena itu sekali lagi em, perlu dipastikan Bapak Ibu bahwa apa namanya pengisian logbook harus harus betul-betul dipenuhi ya. Jadi semestinya itu kan mingguan lah diisi gitu ya. Kalau harian mungkin tidak ini ya karena kan waktunya panjang ya. Gitu ya. Minggu pertama ngapain, minggu kedua ngapain, dan seterusnya lah ya. Sampai nanti seminar antara, seminar hasil dan seterusnya itu ya. Itu harus tetap diisi di bagian logbook ya. Nah, ini sekali lagi mengingatkan kalau yang lama mungkin sudah tahu ya, tapi bagi yang baru mendapati tahun ini, maka di bagian logbook nanti akun masing-masing itu harus diisikan untuk memudahkan nanti kita bikin tutorial dan manual ya Bapak. Nah nanti dilihat lagi tagihan-tagihan itu harus dipastikan bahwa semuanya sudah apa namanya dipahami dan nanti bisa dipenuhi dan itulah satu syarat utama nanti untuk membuka yang 30%. Kalau 30% nantinya eh, katakanlah misalnya eh, ada di antara kita yang tidak memenuhi itu eh, ya 30%-nya sekali lagi harus kita minta dikembalikan ke negara. Jadi apa namanya tidak boleh dipakai ya Bapak Ibu ya. Nah harapan kita tentu semuanya bisa ini karena sudah masuk kan mohon bisa dipenuhi lah ya. Nah Bapak Ibu sekalian ini ada em, ya perubahan-perubahan SP apa itu surat tugas dan seterusnya info dari Pak Ismunandar banyak diajukan oleh dosen dan saya sampaikan tidak apa-apa ya. Karena memang ini kan ada dosen yang apa namanya em, bisa jadi menunggu dana cair dulu ya. Ada yang sebagian sudah berangkat terus ya. Seharusnya konsepnya seperti itu, seharusnya sih ya. Artinya kegiatan harus dilaksanakan terus. Kalau uang ini kan nanti menyusul gitu. Cuman kan ya bisa dimaklumi juga mungkin bisa jadi ada yang misalnya kekurangan dana juga ya. Mungkin gajinya sudah disekolahkan sehingga tidak ini misalnya tidak cukup untuk melaksanakan penelitian awal gitu ya berangkat terus ya, ya itu dimaklumi artinya ini kan pilihan ya tapi seharusnya sih jalan terus gitu. Jalan terus sambil menunggu ini cair dan sudah banyak yang juga jalan ya. Ada yang masih menunggu memang dana cair dan ketika sudah cair begini tidak ada alasan lagi Bapak Ibu ya. Ya harus betul-betul di set untuk apa namanya mengumpulkan data bagi yang memang harus mengumpulkan data di lapangan ya.
sedapat mungkin ya kami berharap itu 1 minggu sebelum keberangkatan, jangan besok berangkat hari ini masukin surat gitu ya Bapak Ibu ya. Tentu itu akan menyulitkan dan kasihan Pak Ismunandar ya pontang-panting nanti untuk memprosesnya. Sekali lagi kalau ada perubahan bisa dikomunikasikan dengan Pak Ismunandar di pusat penelitian. Nomor HP-nya saya cantumkan di grup juga disampaikan. Nah ini yang untuk ke luar negeri Bapak Ibu. Jadi di tahun ini memang terjadi perubahan kebijakan sepertinya. Em, Bukan hanya di kita di Winaran ini, tetapi PT KIN nasional ya di tempat-tempat yang lain juga rata-rata apa namanya usulannya tuh di pending, usulannya tuh ditunda gitu. Bahkan ada yang sudah tanggalnya lewat, ya akhirnya ditolak gitu ya. Ini dilematis memang. Ada yang menyampaikan ke saya by phone maupun ada yang berjumpa langsung ya. Kita diskusi di Puslit, misalnya Pak Zul, terakhir Pak Zulkarnain dengan tim Pak Habib ya, mewakili tim Pak Habib, Pak Zul itu Pak Zulkarnain menjumpai saya, kemudian mendiskusikan lagi bagaimana ini perkembangannya. Wah ini harus disampaikan Pak Anton ke ini ya, ke semua, jangan sampai nanti berangkat terus jadi masalah gitu ya. Ya, terima kasih atas masukannya dan betul ini dilematis ya. Untuk ke luar negeri karena kita itu pegawai negeri sipil harus ada izin dari apa namanya sekretariat negara dan kalau kita di bawah Kemenak ya diprosesnya melalui Kemenak ya nanti eh, namanya simple ya sistem apa namanya kepanjangannya. Jadi melalui simple ini aplikasi simple ya. Itu yang proses Afdal di Humas. Tahun lalu tidak ada kendala sih ya. Tahun ini sepertinya kebijakan nasional dan itu ada saya baca kemarin disampaikan sama Pak Rinal ya, edaran eh, terkait dengan apa perjalanan dinas ke luar negeri ini. Meskipun ini sebenarnya kan uang dari peneliti gitu ya. Tapi ya inilah yang karena sumbernya juga sumber BOPTN masuk ke DIPA itu kan. Jadi ya sekali lagi apa namanya yang bisa kami lakukan saya sudah koordinasi dengan Pak Rektor juga dengan Afdal dan katanya sudah diproses ulang oleh Afdal statusnya sekarang masih masih menunggu antrian menunggu itu ya kan banyak juga yang mengajukan di lain tapi di dalam grup forum Kapuslit itu saya eh, membaca kendala itu juga terjadi di tempat lain ya. Dan saya sudah langsung telepon Kasubdit, artinya membawai langsung kegiatan penelitian dan pengabdian ya. Kasubdit eh, penelitian dan pengabdian masyarakat itu Dr. Nur Kapit di Diktis. Beliau sampaikan ya memang ini apa kebijakan nasional, Mas Anton. Jadi em, ya kita harus menunggu saja, nggak bisa mengini. Tapi setelah berdiskusi dengan rektor, Pak Rektor mengarahkan ini harus kita kirim surat saja, gitu kata Pak Rektor dan Alhamdulillah Pak Rektor juga sangat peduli dengan hari ini apa ke kondisi ini ya dan eh, ya sudah dikirimkan suratnya apa sudah di draft kemudian sudah di semoga sudah dikirimkan ya em, apa namanya surat ini ke Sekjen Sekjen Kementerian Agama yang ditembuskan ke Direktur Pendis Dirjen Pendis Direktur Jenderal Pendis dan Direktur PTKI. Ya ini artinya ini em, masih menunggu. Tapi kalau saran saya begini, seperti saya sarankan ke Pak Zulkarnain dan ini juga untuk teman-teman yang lain ya. Sambil menunggu misalnya prosesnya itu nantinya di-approve ya. Karena kan masuk ke simpel juga harus menunggu antrian ya. Yang ngajukan juga bukan hanya kita, bisa jadi PT KIN juga mengajukan ulang ya, yang ditunda-tunda atau yang ditolak gitu ya. Em, Mohon dipastikan begini, karena nanti ini kan di laporan antara sudah harus ada progres ya.
dan seperti saya sampaikan di pertemuan juga sebelumnya di rapat koordinasi kita, eh, bab satu, bab 2, bab 3 itu paling enggak sudah mulai dikerjakan sehingga ketika di laporan antara sekalipun misalnya yang belum keluar izin dan belum bisa turun ke lapangan sudah ada progres yang ditunjukkan. Jangan nanti belum sama sekali ya Bapak Ibu ya. eh, ke lapangan belum bisa, yang ini nggak dikerjakan. Jadi akhirnya nanti progresnya juga tidak tidak ada, tentu menimbulkan pertanyaan Bapak Ibu ya. Apalagi katakanlah ini apa dananya sudah dicairkan gitu ya. Jadi kalau misalnya belum bisa berangkat khusus yang ke luar negeri ini ya, mohon itu bisa dipastikan untuk perkembangannya itu ya, perkembangan untuk pembuatan laporan yang sifatnya itu library research itu dituntaskan. Yang paling tidak bab satu, bab 2, bab 3 kan. Kemudian berikutnya saran saya ya, seandainya memang memungkinkan ada komunikasi online, misalnya via Zoom kah, atau atau Google Meet, terserah lah ya. Em, artinya itu bisa menjadi salah satu bukti apa namanya kegiatan itu dilakukan. Jadi apakah misalnya ya wawancara, jadi bisa memungkinkan dengan pakai Zoom dulu, in case nanti apa namanya sudah keluar izinnya, tinggal Bapak Ibu berangkat gitu ya. Tapi untuk mengawalinya misalnya itu bisa dilakukan tentu akan lebih bagus. Atau nih satu lagi alternatifnya. Jika misalnya di sana ada peneliti partner yang di luar negeri, misalnya yang ada yang ke Thailand atau ke Malaysia nih, ada partner di sana, ya beliau menjadi partner untuk pengumpulan data di sana gitu. Eh, dananya nanti ya misalnya untuk dana dana terkait ya pengumpulan data itu ya bisa di share dari dana yang sudah Bapak Ibu dapatkan gitu. Jadi alternatif-alternatif untuk maksud saya begini, biar ini tetap jalan terus gitu ya. Karena uang sudah diterima, kontrak sudah ditanda tangan dan seterusnya, ini kan menjadi tagihan nanti. Tapi setidaknya ini output biar juga tercapai, ya beberapa hal alternatif tadi perlu dilakukan sambil menunggu izin yang diajukan oleh Humas di UIN Arandiri bagian kerjasama ini bisa terapprove gitu ya. Itu yang ini. Tapi yang jelas dari segi apa tindak lanjut pimpinan kita, Pak Rektor sudah em, apa namanya menyampaikan surat ya ke Sekjen Kemenak tentang hal ini karena ya dilematis ini harus selesai, uang sudah didapat terus ini nggak bisa berangkat nih bagaimana gitu ya. Itu isi inti suratnya itu seperti itu dan diharapkan itu diizinkan gitu ya inti inti dalam surat yang diberikan oleh Pak. Kemudian begini Bapak Ibu, berikutnya lagi. Oh ya. Nantinya Bapak Ibu, ini masih saya komunikasikan lagi apakah mungkin ada terjadinya pergeseran dari jadwal yang sudah kita rencanakan di awal ya. Tapi untuk sementara Bapak Ibu, ya kita berpegang pada jadwal yang ada dulu. Em, Memang di pertengahan Oktober itu sudah ada laporan antara. Artinya di pertengahan Oktober sedapat mungkin ada progresnya itu ya. Jangan sampai nol. Jangan sampai nanti masih di proposal aja gitu ya. Nggak ada perkembangan untuk pembuatan em, bab 2 maupun bab 3 misalnya ya. Em, Kalau penelitian lapangannya masih terkendala, turun ke lapangan karena waktu dan seterusnya, em, ya mungkin masih bisa ditutup setelah seminar antara gitu. Jadi sebelum seminar hasil gitu. Tapi sedapat mungkin sebelum seminar antara ya sudah turun ke lapangan gitu. Sedapat mungkin biar aman Bapak Ibu ya. Em,
ada kendala begini, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan secara terbuka pada Bapak Ibu ya. Untuk melaksanakan seminar antara, seminar hasil, di situ kan ada anggaran yang dipakai untuk apa namanya eh, honor reviewer ya. Nah kalau ini kita lakukan juga sangat terlambat, katakanlah masuk, saya tadi udah telepon Pak Askia ya, sudah ada nggak pemberitahuan tanggal-tanggal kapan terakhir apa namanya bisa diproses pengamprahan dan seterusnya. Karena nanti kan di seminar hasil misalnya itu kan juga ada honor untuk reviewer ya. Seminar antara juga begitu ada honor untuk reviewer yang harus kami bayarkan. Seandainya melewati dari tanggal ini ya apa namanya eh nantinya nggak bisa dicairkan lagi dan tentu nanti efeknya nggak mungkin juga udah kita minta reviewer luar untuk mereview ternyata nggak ada honornya gitu ya. Karena sudah terlanjur lewat tanggal pengamprahan gitu ya. Nah karena itu mengenai tanggal ini untuk sementara saya sampaikan karena saya perlu koordinasi lagi juga dengan Pak Warek 2 ya. Saya kira ini biar nggak sampai nantinya terlewatkan sehingga tidak bisa amprah kaitannya dengan honor reviewer dan seterusnya itu ya perlu saya pastikan tanggal tanggal kalau dari yang sementara seperti sudah kita tampilkan itu paling tidak sekali lagi di pertengahan Oktober kalau nggak salah tanggal 18 ya itu sudah ada progresnya ya itulah laporan antara nanti sekali lagi di situ hanya dilihat nanti progresnya jadi lihat laporan apakah sudah ada perkembangan perkembangannya apa saja kendalanya apa saja dan seterusnya ya termasuk pengisian logbook nanti juga ikut dikawal di apa namanya di seminar antara. Itu Bapak Ibu sangat kami harapkan kerjasamanya agar ini ya memang mohon maaf ini agak apa ya semuanya agak mepet-mepet ya karena bukan kita juga yang mengondisikan karena memang dari awal apa kebijakan nasional ini membuat kita agak apa namanya ya eh, berlari-lari juga nih kondisinya nggak seperti tahun-tahun sebelumnya yang bisa kita jadwalkan gitu ya. Jadi banyak yang ada perubahan-perubahan segala macam lah, termasuk di apa di bagian keuangan juga ya. Ada perubahan mekanisme yang berbeda dengan tahun. Dan ini lagi juga apa namanya eh, sudah mulai ada juga pemikiran kaitannya dengan seleksi proposal di tahun 2026 yang nanti juga harus dilaksanakan di tahun ini ya. Nah ini juga mohon dimaklumi sehingga nanti beberapa hal seandainya sudah ditetapkan tanggalnya mohon bisa itu ya Bapak Ibu ya. Karena ini ya udahlah bekerja dengan apa namanya berlarian nah larian maraton. Itu yang perlu kami sampaikan ya Bapak Ibu ya. Nanti di setiap apa namanya eh, slide PowerPoint yang kami sampaikan itu kan ada di bagian akhir ada ini ya tautan link ini nantinya sekali lagi mohon merujuk ke situ baik kaitannya dengan kontrak penelitian misalnya ya nanti bisa diakses online untuk pengajuan HKI, pengajuan pengantar penelitian, surat tugas dan seterusnya ya. Itu semua bisa diakses linknya secara online maupun penjelasan terkait. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya eh, persilahkan. Ini ada satu pertanyaan dulu saya jawab ya. Dari Bu Nurmayuli. Em, untuk penelitian sudah ambil data sebelum pencairan dana, apakah tanggal pengambilan data disesuaikan setelah pencairan dana atau biar seperti apa adanya? Nah ini penting Bapak Ibu ya. Nanti pengambilan data kalau misalnya sebelum pencairan dana ya ditulis prinsipnya itu yang setelah tanda tangan kontrak Bapak Ibu. Kita kemarin tanda tangan kontrak tanggal berapa ya? Jadi itu sudah berlaku tanggal untuk pelaksanaan penelitian seperti saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya
Kita itu eh ini sambil saya buka dokumen kontrak ya. Kita itu seharusnya melaksanakan kegiatan ini tanpa menunggu dananya cair dulu. Ya. Kan sini ya, ini ambil contoh dari Pak Faisal ya. Ini yang terbuka. Jadi kalau di apa kontrak kita ini yang sudah ditandatangani oleh Bapak Ibu ini yang saya buka ini kayaknya sudah ditandatangani. Nah, ini kan sudah ini yang sudah ditandatangani. Ini nanti bisa diakses melalui web Puslit seperti saya sampaikan linknya tadi ada di ini ya Bapak Ibu. Di sini kan tanggal 28 Juli. Jadi sejak tanggal 28 Juli ini, maka Bapak Ibu semestinya sudah mulai melakukan kegiatan. Jadi kalau misalnya pertanyaan Bu Nurmayuli sudah berangkat, katakanlah misalnya ya, sudah berangkat di bulan Agustus. Apakah nanti untuk di logbook dituliskan di bulan Agustus? Ya iya. Yang jangan ya sebelum tanggal ini Bapak Ibu ya. Sebelum tanggal kontrak, misalnya Pak saya udah ngajukan proposal di bulan Januari 2025, apakah itu saya masukkan? Itu enggak. Yang dimasukkan setelah kontrak ini. Jadi surat perjanjian penugasan inilah kontraknya yang menandai bahwa di tanggal inilah mulai bekerja gitu. Jadi nanti dimasukkan di logbook juga yang setelah tanggal ini gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada rapat-rapat atau apa ya sebenarnya ini udah bisa dimasukkan dari sejak tanggal setelah tanggal 28 bulan 7. Jadi misalnya tanggal 5 Agustus 2025 mereka rapat tim peneliti ya untuk bahas tentang instrumen misalnya atau apa gitu ya. Itu seandainya itu dipertanggungjawabkan setelah tanggal 28 Juli, maka itu memang sudah masuk tanggalnya. Yang jangan sebelum tanda tangan kontrak ini dipertanggungjawabkan di dalam logbook, jangan. Oh, Maksudnya begini Pak Anton, instrumen pengumpulan data itu kan maksudnya begini Pak Anton, instrumen. Jadi kalau misalkan tidak bisa memungkinkan dilakukan secara online karena mempertimbangkan berbagai pihak, bahkan kita akan menanyakan kepada dinas pendidikan di luar negeri misalkan. Jadi kita kan tidak memiliki apa namanya link secara khusus dengan mereka karena sejatinya kita hanya menggunakan apa namanya MOU yang sudah kita tanda tangani, kita melibatkan mereka dan dengan pihak mereka itulah nanti kita akan mengunjungi begitu. Jadi kalau secara personal kita minta kita kirim link ya mungkin ada perasaan apa namanya tidak terbuka kita dengan pihak mereka. Jadi apakah ada solusi lain, Pak Anton? ya sebenarnya seperti saya katakan tadi ya, balik lagi ke penjelasan saya tadi. Ya diupayakan. Kalau ada tim peneliti dari luar negeri, ya. Jadi misalnya ada partner nih peneliti di sana, kan memang harus ada partner nih kalau yang kolaborasi internasional tuh. Jadi untuk partner di luar negeri itu, tim peneliti, itu yang diminta tolong. Selain itu nggak ada cara bagaimana ya. Atau misalnya, ya saya nggak tahu, misalnya apa menghubungi mereka, kemudian nanti dia lakukan Zoom seandainya itu memang memungkinkan gitu ya. Artinya tetap tetap sedapat mungkin ada ya, ada sekalipun belum bisa pergi nih. Kalau mau pergi kan sekali lagi menunggu izin seperti tadi ya, biar nggak jadi temuan nih. Kalau jadi temuan repot juga ya, karena nanti harus mengembalikan uang repot. Tetapi bahwa ini diusahakan nanti di sana ikut membantu, misalnya apa namanya, data, menghubungi informan dan seterusnya. Jika memang memungkinkan itu dilakukan, atau misalnya nih, wah Pak kayaknya saya perlu nambah nambah orang lagi di luar yang sudah ada dalam SK.
yang bisa membantu di sana. Nggak apa-apa, dilibatkan saja. Itu bisa bisa ini. Jadi anggap itu sebagai enumerator. Nanti jasa dia masuk di dalam tambahan misalnya laporan penelitian, kalaupun dalam SK nggak ada misalnya untuk menghargai itu. Itu bisa. Jadi kalau kasus yang sebelumnya, makanya ini pernah juga saya jelaskan sama Pak Zul ya. Waktu itu seingat saya siapa ya, Pak Azhar kalau nggak salah. Pokoknya tidak bisa pergi karena kondisi begitu ya. Tetap saya bilang ini harus harus ada data dari sana, sekalipun memakai penelitian di sana. Ya, jadi nanti kita ongkosin dia, nanti penelitian di sana, misalnya di Bandung kalau hari itu konteksnya nasional ya, bukan luar negeri ya. Ini saya nggak tahu nanti di luar negeri, pokoknya saya mohon bisa disesuaikan. Jadi akhirnya seingat saya Pak Azhar itu juga memberdayakan enumerator di Bandung itu. Dananya nggak cukup kalau nggak salah waktu itu ya, karena terjadi pengurangan dana juga ya. Seingat saya pernah kejadian seperti itu dan itu selesai dan ya alhamdulillah pemeriksaan tidak ada eh, tidak ada masalah gitu ya. Nah, harapan saya begitu, Pak Zul dan teman-teman yang di penelitian kolaborasi internasional. Oh ya, satu lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang penelitian kolaborasi internasional harus ada MOU ya Bapak Ibu ya. Entah MOU itu pernah ada sebelumnya, kalau belum ada dilaksanakan di dalam kegiatan penelitian ini. Karena itu juga menjadi bagian yang apa namanya yang ditanyakan karena memang semestinya itu harus ada apa namanya ya eh, kerjasama ya dengan institusi yang akan di riset ini. Jadi nanti Pak Zul dan teman-teman yang lain ada 5 orang kalau nggak salah ya, 5 orang di kolaborasi internasional itu bisa apa memastikan bahwa naskah kerjasama itu harus ada. Kalau sudah ada sebelumnya, misalnya, wah, saya nggak tahu nih kerjasama ada atau belum. Nanti bisa ditanya ke ini sih, ke bagian humas. Di bagian humas itu ada. Ada yang disusun itu, saya ingat saya kerjasama dot ini, kerjasama dot win kerjasama dot kerjasama dot araniri ya, r strip tengah raniri dot ac dot id. Nah, ini lagi saya coba ini kan juga. Nanti untuk MOU-nya bisa melihat juga ke ini dia. Jadi ini yang baru diperbaiki setahu saya setelah Abdal di ini ya. Jadi daftar kemitraannya dalam negeri, luar negeri ini ya. Ada yang aktif, ada yang sudah tidak aktif dan seterusnya. Nanti sekali lagi bisa dipastikan. Nah, Bapak Ibu, itu Pak Jul ya. Kak Anton, Eh karena terkait kerjasama boleh sedikit ya. ya ya, silakan Ya, silakan Bu. gini, kalau untuk kampus di luar negeri kan, terutama kampus yang top universities, biasanya mereka nggak bersedia langsung MOU seperti itu. Nah, jadi akhirnya MOE kan. Nah, mudah-mudahan ini juga dianggap kerjasama yang Ya bisa memenuhi kriteria. Karena untuk ya MOU mereka kan, aduh siapa nih kampusnya gitu. ya Tapi ya kalau ya MOE itu kan personal ya. ya Jadi ya. langsung terikat dengan proyek ini saja dan itu biasanya mereka mau. Tapi untuk sampai Hmm, ke MOU itu agak panjang kalau beberapa kampus-kampus yang masuk dalam 50 dunia seperti itu kan. ya Nah, ya itu pengalaman saya seperti itu. Jadi dengan Seoul National University, terus ada satu lagi kampus di Korea yang saya rencana juga kerjasamakan dengan UIN. Mereka bilang seperti itu. Kalau dengan kampus atau dengan rektor itu lama dia bilang. Gini ya. aja, ini misalnya pasca sarjana dengan fakultas mereka dulu atau bahkan Hmm, hmm. prodi. Nah, itu lebih mungkin. Untuk kampus-kampus besar begitu biasanya. Ya, tidak masalah Bu. Yang penting ada dokumennya itu aja. Oh iya, Jadi baik, nanti baik. ketika nanti diperiksa, kami pun bisa apa namanya ya berargumen gitu ya. Ya, apa pokoknya ada kerjasama MOU, MOA atau apa letter of LOI, intention. Letter of Intent, biasanya juga mereka kalau Iya nggak belum apa-apa. yakin sekali, Letter Iya, of Intent. iya. Jadi nanti dari yang penting ada dokumennya itu sehingga karena itu nanti akan ditanyakan juga Bapak Ibu ya. Jadi selain logbook, kemudian beberapa item yang lain itu khusus yang internasional nih.
itu akan ditanyakan karena ada bunyi itu dalam juknisnya. Untuk waspada saja Bapak Ibu dan sekali lagi itu harus ya harus ada sedapat mungkin ya. Terima kasih Prof Eka untuk catatannya sehingga itu juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Baik, ini saya lihat ada pertanyaan dari Bu Fatimah Syam. Beliau menanyakan apakah tanggal berapa ininya ya. Kalau di jadwal sebelumnya itu kan yang sudah kita ini kan, apakah ada presentasi laporan antara? Ya, ada presentasi nanti. Jadi presentasi progres ya Bapak Ibu. Kalau ada tanggal berapa presentasinya? Seingat saya nanti bisa dicek lagi dan bisa jadi kalau memang ada perubahan akan kami sampaikan ya. Di tanggal sebelumnya tanggal 18 Oktober sebenarnya. Jadi harus sudah ada progresnya itu ya. Nanti kami akan cek. Baik, tapi jelas di situ ada presentasi dan nantinya Bapak Ibu mengisi logbook ya. Logbook itu sekali lagi di tahun ini itu dimasukkan dalam tagihan. Soalnya. Kalau yang sebelumnya dulu tidak masuk dalam tagihan output ya, tapi tahun ini masuk output dan itu diperiksa pasti. Jadi ada yang lalai ya, beberapa peneliti. Ya. Kami punya catatannya sebenarnya, ya, beberapa peneliti. Eh, Semoga tidak mengulang-ulang terus. Karena biasanya apa sampai saat telepon-telepon ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di apa rekapannya itu ya. Jadi mohon mohon sekali lagi kerjasama karena ini untuk Bapak Ibu juga itu nanti kalau diperiksa juga enak gitu ya. Tidak perlu dipanggil-panggil karena kami hadapi dulu gitu. Kalau lengkap kan enak kami hadapi ya. Tapi kalau kalau tidak lengkap ya kami akan panggil Bapak Ibu. Ya gimana Bu Fatimah? Udah saya jawab tadi. Apa masih ada yang lain? Suaranya Bu, Berarti ada presentasi laporan antara, Pak. ada Bu. Ya, nanti ada Tang- presentasi laporan antar. Hmm. Tanggalnya tanggal berapa, Pak? Tanggal 18 insya Allah Bu. 18 Nanti Oktober ya. ya, nanti kalau ada It- perubahan kita akan sampaikan. Laporan presentasinya itu apakah seperti biasa PPT gitu? Ya pakai PPT nanti Bu. Slide PPT-nya Oh, kita kita kasih ke ini template-nya. oke, oke. Terima kasih. Baik, nanti hal-hal terkait akan kami update ya, Bapak Ibu ya, termasuk namanya pengisian logbook, tutorialnya gitu ya, manualnya tinggal diikuti nanti. Em, Kalau yang lainnya nanti termasuk tanggal, sekali lagi perlu kami pastikan ke bagian keuangan. Karena tadi pagi saya tanya ke Pak Askia, katanya belum ada info nih kalau BOPTN Pak Anton. Maksudnya biasanya itu kan ada nih, paling terakhir tanggal berapa pengamprahan apa yang dengan dana apa gitu ya. Itu ada ininya. Nah itu belum belum ada sampai hari ini. Tapi kami akan pastikan segera sehingga nanti paling tidak punya apa namanya gambaran ya, biar jangan sampai nanti kami meminta reviewer untuk seminar hasil misalnya kemudian tidak bisa kami apa namanya amprah honornya itu kan malu juga kita nanti. Jadi itu. Tapi kalau soal perbaikan sampai akhir itu masih sebenarnya kalaupun ini gambarannya Bapak Ibu. Kalaupun misalnya kita laksanakan seminar hasil misalnya ya di di minggu awal November misalnya atau pertengahan. Jika itu memang masih memungkinkan untuk diamprah. Ya. Sekali lagi ini maksudnya gambaran. Maka Bapak Ibu masih punya cukup waktu sampai Desember nanti untuk menyempurnakan hasil laporan akhirnya itu. Jadi bukan berarti setelah seminar hasil, wah ini udah selesai nih. Laporan saya masih amburadul gimana? Enggak, masih cukup waktu sampai Desember. Teman pelaksanaan itu kan ada ketentuannya Bapak Ibu ya. Ngamprahnya tuh masuk dokumen tanggal berapa dan seterusnya. Kalau diundur-undur sampai Desember baru seminar hasil, habislah nggak bisa lagi eh, mencairkan honor ke reviewer dan seterusnya. Dan itu tentu akan sangat memalukan gitu ya. Kan nggak enak kita suruh orang dari luar kampus kita kemudian tidak bisa kita cairkan sementara anggaran itu ada nanti udah hangus nggak bisa
Ketentuan keuangannya seperti itu. Tapi kalau kekhawatirannya ini kualitasnya gimana, ini udah seminar hasil ini belum, ini udah apa November udah seminar hasil. Nanti diperbaiki lagi sampai akhir kontrak di bulan Desember kan masih panjang untuk menyempurnakan misalnya catatan-catatan dari reviewer dan seterusnya. Itu maksudnya. Cuman pelaksanaannya ini yang nyambung dan ketentuan keuangan itu. Kita tunda, 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 akhirnya ya repot, sulit juga nanti ya. Oke, mohon bisa dipahami berapa hal seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf atas pergeseran. Pak. Oh masih ada. Oh, belum ditutup Pak Anton. Gini, Pak Silakan Anton Kak. di dalam apa budgeting itu kan kita coba alokasikan untuk publication ya. Jadi Ya, itu kan prosesnya panjang ya. Sementara kita mempertanggungjawabkan di akhir tahun. Sementara publication fee untuk jurnal itu kan baru akan ditagihkan kalau sudah confirm akan diterbitkan. Ya, Pak Anton pasti sangat tahu sebagai ya, orang ya, jurnal. ya. Nah, itu bagaimana mempertanggungjawabkan seperti itu? Sementara dana itu kan cukup besar kalau kita tidak anggarkan untuk tagihan Q1 atau Scopus atau internasional itu kan cukup besar juga kalau kita tidak anggarkan itu kan tidak mungkin repair-repair dari peneliti gitu kan. Nah, itu solusinya kira-kira seperti apa, Pak Anton? Ya, memang di sini juga ada perspektif yang berbeda kalau di eh, periksa ya. Ada yang menyampaikan begini. Ini makanya saya perlu sampaikan ya, perlu saya jelaskan biar nanti tahu bagaimana cara amannya ya. Ada perspektif pemeriksa ini anggaran ini yang nggak termasuk untuk publikasi. Jadi harus habis nih di tahun yang berjalan, gitu. Tapi yang sempat juga saya dengar dari pemerintah, karena pemerintah ini kan berbeda-beda ya Bapak ya, BPK yang datang sekarang siapa, yang berikutnya nanti udah beda lagi, kadang-kadang berbeda lagi. Karena yang saya pernah dapatkan lagi, itu termasuk dana untuk publikasi ke depan, gitu. Jadi ya nggak masalah dituliskan, gitu. Nah ini ya kalau kalau bagi saya untuk Butuh ini amannya sih, juga nanti. Saya sering ya di Grab menghimbau semua aja kalau kita kan maunya kayak untuk kopro ini hadir siapa yang gitu ya. bocor suaranya ini? Maka saya titip pesan juga melalui Kaprodi biar disampaikan. Kemarin Ya udah ya nanti disampaikan Kaprodi. ya disampaikan ke Kaprodi nanti Bu Khairunisah ya. Nah, ya, oke. Ya, jadi begini, kembali ke tadi ya. Em, Kalau untuk amannya sih ya, kalau memang belum bisa di tahun ini dipertanggungjawabkan amannya, gak usah ditampilkan di pertanggungjawaban itu. Takutnya nanti datang pemeriksaan yang modelnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ini harus habis di tahun sekarang nih ya. Dan ini yang saya terus terang ya Bapak Ibu ya, ya mungkin Bapak Ibu yang pernah menghadapi BPK atau inspektorat itu juga paham ya. Kadang yang datang sekarang bagaimana, ke depan nanti orang lain itu udah beda lagi gitu ya pola pikirnya. Jadi ini yang nanti mungkin coba saya tanyakan juga Bu Eka sehingga nanti bisa Hmm, bisa saya biar nggak baik. salah juga saya jawab. Tapi kalau dari pengalaman yang saya dapatkan seperti Hmm, itu. ya. Jadi Artinya harus untuk dihabiskan walaupun kita memang perlu spare dana kan untuk publikasi kan. iya Karena iya iya kalau iya jurnal tertentu bisa sampai 10-15 juta kan seperti itu iya kan iya Pak. betul betul betul. Nah, Nah, itu Bu. baik, baik. Kami Iya tunggu kabarnya dari Pak Anton ya, biar baik ada baik baik ketenangan baik lah kira-kira baik seperti baik apa yang seharusnya. baik. Ya nanti Terima coba saya kasih Pak tanyakan juga Anton. ke SPI. Baik, terima kasih. Baik, makasih Bu Eka. Pak Anton, Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan Pak Jailani. Ini begini Pak Anton, kan ini kan ada seminar antara. Jadi Ya, review seminar antara dengan seminar hasil itu beda-beda atau tidak? kemungkinan nyambung, Pak. Nyambung ya. Kalau nyambung Ya. bagus. Tapi kalau beda-beda nanti rusak lagi. Oh iya, iya, iya. Karena nanti nyambung orang. Jadi Ya, biar ya kalau sesuai biasanya yang kita lakukan nyambung terus ya. Jadi nyambung. tahu lah Ya, terima kalau kasih. sebenarnya. Ya, baik. Baik, ada yang lain kira-kira Bapak Ibu
Kalau tidak ada, berarti sudah tuntas ya. Sekali lagi saya ingatkan, mohon dipastikan dananya sudah masuk ke rekening ketua peneliti. Kalau ketua peneliti ada yang nggak ikut kegiatan hari ini atau mungkin lupa tidak melihat info dalam grup, tolong diingatkan. Karena pernah ada kejadian sudah lewat baru dibilang kok dananya gimana Pak? Duh, kok sudah saya sampaikan udah masuk itu, udah berapa bulan. Jadi eh, mohon diingatkan, ya, dibantu ingatkan anggota peneliti ke ketua peneliti untuk ngecek. Kalau memang ada masalah belum masuk, kami yang akan segera gitu ya menindaklanjuti, ya menguruslah ke apa namanya bagian keuangan dan tentunya perlu laporan dari Bapak Ibu ya. Jadi mau dipastikan sekali lagi gelombang satu, gelombang dua sudah cair dananya dan itu bisa dipakai terus ya. Jangan ditunda-tunda lagi, langsung dieksekusi Bapak Ibu, digas terus biar ini tercapai nanti target. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian, mohon diperbanyak maaf atas segala kekurangan atau mungkin ada kata saya yang kurang tepat. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita, semoga mendapat berkah dari Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Duta. Terima kasih Bapak Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.